Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Sebelum kita akan membawa pengaduan laporan ke kantor Polresta Banyumas mengadukan Saudara Rizik Syihab atas provokasi perang beberapa waktu yang lalu, ingin kami bacakan dulu pernyataan sikap resmi dari pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas. Pernyataan sikap pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas terkait provokasi perang Rizik Syihab dan klaim Balwi sebagai keturunan Nabi. Rizik Syihab beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dalam sebuah ceramahnya di hadapan pengikutnya memprovokasi massa agar sewaktu-waktu siap untuk berperang terhadap pihak yang selama ini dianggap bertentangan dengan para Habib Balwi. Rizik bahkan merendahkan dan sangat menghina warga pribumi Nusantara yang membentuk ormas yang bertentangan dengan Balwi disebut sebagai ormas monyet. Ia juga menuduh ada jenderal yang menjadi backing ormas tersebut sebagai jenderal monyet. Ungkapan tersebut telah dengan nyata-nyata menghina dan menyakiti bangsa Indonesia, padahal Rizik tidak lebih dari keturunan imigran Yaman di atas bumi pertiwi ini. Provokasi dan hinaan Rizik Syihab sangatlah berbahaya dan telah menimbulkan kegaduhan serta ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyatakan sikap: 1. Meminta kepada aparat kepolisian Indonesia atau Polri untuk menindak tegas dan menangkap Rizik Syihab sesuai hukum yang berlaku. 2. Rizik sudah beberapa kali masuk penjara atas ulahnya di Indonesia ini, namun terlihat tidak ada etikat baik untuk memperbaiki diri. Maka perlu kiranya ia untuk dijebloskan lagi ke penjara, baik atas kasus provokasi perang tersebut maupun kasus-kasus yang lainnya. 3. Rizik Syihab masih memiliki sejumlah kasus pidana yang belum ditindaklanjuti, padahal sudah masuk ke laporannya ke kantor polisi. Bahkan kasus cat mesumnya dengan Firza Hussein sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu kami meminta kepada polisi di Polda Metro Jaya
untuk tidak usah ragu-ragu membuka lagi dan meneruskan kasus zat mesum itu sampai ke persidangan di pengadilan. Empat, Rizik Syihab adalah bagian dari klan atau keluarga Pahlawi Yaman yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan dilembagakan dengan nama Robitoh Alawiyah. Ini sungguh pengakuan yang amat berani karena sejumlah penelitian menyatakan mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. 5. Jika pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ternyata palsu, maka sama artinya mereka telah merusak dan mengotori kesucian keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga patut diduga masuk dalam kategori penodaan agama. 6. Pengakuan mereka perlu dibuktikan kesahihannya oleh negara dengan cara-cara ilmiah, di antaranya tes DNA. Maka kami meminta kepada negara Indonesia melalui lembaga yang berwenang untuk melakukan uji DNA kepada Rizik Syihab dan klan Pahlawi lainnya sebagai sampel agar terlihat jelas apakah mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan. 7. Jika para klan Pahlawi Yaman itu ternyata terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad, maka negara harus menindak tegas mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas penodaan agama karena melecehkan dan menodai kesucian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, kami juga meminta agar organisasi mereka, Robitoh Alawiyah, yang mengaku sebagai pencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, wajib dibubarkan dan pengurusnya diberikan sanksi hukum. Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Besar harapan kami agar ditindaklanjuti oleh negara dengan sungguh-sungguh demi marwah dan kewibawaan bangsa Indonesia. Banyumas, Rabu 16 April 2025, Pimpinan Daerah PWI LS Banyumas, Agus Mar, Ketua. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Nusantara, Pancasila. Allahul muwaffiq ila min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah terbiasa dilatih itu, tetapi saya kira akan tetap bermanfaat ketika ditambah oleh Pak Kapolri. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kerabat Nusantara terkini dan semuanya, pada kesempatan sore hari ini pada akhirnya Laskar Sabilillah atau PWI LS Banyumas Raya di bawah kepemimpinan Gus Ahmad dari KPN Nusantara dapat dengan sukses dan lancar melaksanakan apel siaga di Gor Satria Purwokerto yang sekaligus disertai dengan pelaporan terhadap atas nama Rizik Syihab Al-Kadab Odong-Odong dari Petamburan atas segala tindak perbuatan pelanggaran hukumnya atau yang dimungkinkan sebagai sebuah pelanggaran pidana yang memprovokasi, berusaha mengadu domba, memecah belah anak bangsa. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah masih adanya front yang tadinya sudah dibubarkan, yaitu Front Pembela Islam. Sekarang mereka membentuk lagi Front Persaudaraan Islam yang jelas-jelas bahwa Front Persaudaraan Islam adalah sebuah bentuk organisasi yang ilegal karena mereka tidak memiliki legalitas sama sekali. Jadi lebih pantas
Lebih patut FPI saat ini disebut front pengkhianat imigran atau front persoalan imigran atau front perusuh intoleran ataupun disebut front para idiot. Sehingga apa yang mereka lakukan selalu bagaimana memutarbalikkan fakta, menjadi raja-raja garong teriak maling, bahkan bagi mereka gajah bunting di pelupuk mata atau di depan mata tidak kelihatan, tetapi bayi kuman lahir prematur di seberang samudra mereka gembar-gemborkan, mereka teriakan dengan sangat jelas, sebagaimana yang terjadi pula terhadap Gus Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, ketika Gus Fuad Pleret menolak dan mengkritisi upaya-upaya dari gerombolan monyet, dari para pejabat-pejabat yang bersikap monyet, berwatak monyet, berakal monyet, yang ingin menjadikan seorang keturunan Ba'alwi Antek penjajah, yaitu Kidros Salim Al-Jubri sebagai pahlawan nasional. Harus diketahui dan diingat bahwa pemimpin komunis di Yaman Selatan adalah berasal dari klan Al-Jubri, atau komunis di Yaman Selatan dipimpin oleh seorang Al-Jubri. Terlebih lagi yang sangat mengusik perasaan kita semua sebagai pribumi adalah ketika klan Ba'alwi, para kabib-kabib dan para pendukungnya seperti halnya Laskar Sikera dari Madura menyebut bahwa Gus Fuad sebagai keturunan PKI. Jelas ini adalah sebuah penghinaan dan fitnah yang sangat keji, karena kita tahu Gus Fuad adalah merupakan keturunan dari tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh Nahdlatul Ulama. Semoga untuk hal ini pun akan segera ada sikap yang tegas dari seluruh kerabat DPWLI LS yang peduli dengan hal tersebut. Dan untuk itu pula kita harus meyakinkan diri bahwa yang akan terjadi bukanlah perang saudara ataupun perang sesama umat muslim, karena perang yang terjadi adalah perang antara putra anak bangsa, putra pribumi melawan keturunan imigran Yahudi Hadramaut Ashkenazi yang berasal dari suku Yahudi Kaukasia, yang mereka kewarganegaraannya di Indonesia justru sangat disangsikan dan diragukan. Jadi perang yang akan terjadi adalah perang antara putra pribumi Nusantara lintas agama, lintas suku dan etnis, bahkan termasuk etnis Tionghoa yang jelas sudah mendaftarkan diri menjadi WNI. Berbeda halnya dengan mereka, para keturunan imigran Yahudi Yaman, keturunan antek-antek penjajah Belanda pada waktu itu, yang sampai hari ini belum pernah mendaftarkan dirinya sebagai warga negara Indonesia, bahkan terus berusaha menjajah dan merongrong kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. Dan perang tersebut pun tidak akan disebut perang antar umat muslim, karena mustahil yang namanya seorang muslim akan mengkhianati saudara sebangsa dan setanah airnya. Apalagi jika umat muslim tersebut mengaku sebagai umat Rasulullah, maka mustahil dia akan mendukung atau memilih membela kelompok yang menamakan dirinya sebagai Duriat Rasulullah tapi palsu